ini lebih kecil dari bayangan gue sih. Ini kecil banget. Preferensi juga nih, kalian lebih milih yang mana nih? Panjang tipis atau tebel pendek? Ini keras banget dah. Ini kayak... Apa gue yang bego ya? Masangnya bagaimana sih? Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen unboxing serta first impression dari sebuah kamera yang lumayan banyak di request. Karena emang lumayan menyebalkan ya, kameranya udah di launching dari awal bulan, cuman belum bisa dibeli, tapi bisa pre-order gitu ya. Dan sekarang baru kalian bisa beli udah ready stock, atau kalau kalian udah pre-order harusnya sih barang kalian udah mulai delivery gitu ya sekarang. Karena ini gue juga beli sendiri. Gue beli yang paling bawah sih, gue beli yang basic atau standar bundle gitu ya, di harga 7,5 juta rupiah. Dan menurut gue ini akan jadi produk yang lumayan menarik karena ini adalah first attempt-nya DJI buat bikin kamera 360. Dimana gue udah nonton review-review di luar sana, cuman gue belum coba barangnya gitu kan. Tapi dari yang gue tonton, agak lucu ya, karena dia membawa, kalian bisa lihat di sini, dia bawa sensor tuh ala-ala 1 inch gitu di sini. Jadi dia sensornya gede, tapi di comparison orang-orang tuh gambarnya kalah. Biasanya dia lebih soft dibandingkan dengan Insight360 X5 gitu ya. Jadi ya itu lumayan menarik. Tapi mungkin gue juga pengen ngasih info, ini kan harganya 7,5 juta rupiah. By the way, 7,5 juta rupiah itu adalah hadiah pemenang lomba foto favorit kita gitu ya. Jadi kita lagi ada lomba foto, buat kalian yang belum tahu, total hadiahnya 45 juta rupiah, dan satu pemenang utama itu bakal dapat 25 juta rupiah. Juara favorit ada 2, masing-masing 7,5 juta rupiah. Jadi dapat buat beli kamera ini gitu kan. Sama ada pemenang random pick yang bakal dipilih secara random gitu ya. Nanti kita pakai mesin mungkin biar dia auto random pick. Itu bakal dapat 5 juta rupiah. Bentuknya budget yang kalian bisa spend buat beli kamera atau gear apapun di toko kamera manapun. Jadi tidak terikat dengan brand, tidak terikat dengan toko. Jadi bebas banget. Kalau kalian menang, kalian boleh beli apapun. Jadi ya sangat menarik. Kalau kalian kepo, langsung aja cek pengumuman lombanya. Lombanya sendiri itu buat pengguna preset kita, buat yang udah beli dari 2023, 2024, kalian free buat ikutan lagi tanpa dipungut biaya apapun. Tapi buat kalian yang belum punya, sekarang kita lagi ada kode diskon Merdeka buat dapet diskon tambahan gitu ya. Jadi ya itu sedikit informasi soal lombanya. Balik lagi ke kameranya sendiri. Oh, dia tengahnya sini. Nah, ini ya packagingnya gini doang, dia kecil juga karena ini yang versi basic. Kita langsung sambil buka aja karena ini ada plastiknya gitu ya. Bikin mantul-mantul juga. Dan dia membawa beberapa fitur yang buat gue pribadi jujur aja sebenarnya menarik banget gitu. Gue pribadi excited banget. Cuman memang di beberapa comparison di luar itu dia punya kelemahan yang lumayan signifikan juga. Sama dia ya karena first attempt juga sih. Jadi banyak hal yang mungkin jadi isu dan kritikan di luar juga gitu. Contohnya soal repairability-nya yang sangat minim gitu ya. Sempat ada yang bongkar. Gue nggak tahu deh, bongkar gitu boleh nggak ya? Apa dia nanti kena masalah tuh. Tapi ya, ini dia. Oh, dia bukannya gini. DJI Osmo 360. Kita lihat, ini barangnya harusnya. Ini bukan sih? Iya harusnya ini, tapi kok enteng banget ya? Menarik juga. Lalu ini ya sedikit buku dan stiker gitu kan. Lalu ini aksesoris seadanya dong. Udah nggak ada apa-apa lagi di dalam sini. Kita lihat. Oke, ini ada covernya deh kayaknya ini. Harusnya ini lens covernya. Nah, ada kabel dan lens covernya. Kayak gini. Lens covernya keras juga sih ini. Silikon keras gitu. Kayaknya masangnya jadi ngeri nggak sih kalau dia nutup gini? Ya, tapi kita lihat nanti. Kita langsung aja unboxing kameranya sendiri gitu ya. Pertama, dia membawa sensor itu 1 inch. Sebenarnya bukan bener-bener 1 inch ya, tapi dia tuh ukuran sensor 1 inch yang lebih di optimisasi. Jadi kalau pakai sensor 1 inch, dia kan gambarnya kotak sebenarnya yang dipakai sama kamera 360. Itu panjang ke sampingnya tuh nggak kepake. Jadi dia sensornya tuh di trim dikit, jadi bentuk sensornya kotak, dan ya klaimnya sih kayak pakai sensor 1 inch gitu secara kualitas. Cuman kalau gue lihat dibandingkan Insight360 S5 gitu ya, di beberapa review-review di luar sana, anehnya dia masih kalah gitu soal ketajamannya. Biasanya DJI ini masih agak soft. Tapi ya harusnya nggak masalah juga, nanti kita tes sendiri juga. Cuman ekspektasi gue soalnya tadinya kayak gambar Insight360 yang with Leica ya. Which is itu bener-bener tajam banget gitu, berasa 1 inch-nya. Nah
Nah ini mau naruh agak ngeri ya, kita berdiri aja karena dia ada lensanya di situ. Gue suka sih, tempatnya kecil gitu ya, kayak enak buat dibawa-bawa dan ini lebih kecil dari bayangan gue sih. Ini kecil banget gitu, jadi ini telapak tangan gue, ini kameranya dan enteng, super enteng. Harusnya jadi membuatnya lumayan menarik ya. Ini dia kameranya, gue suka. Dia bertekstur gitu. Cuman memang karena ini first attempt-nya DJI, dia belum ya kayak Insta360 yang udah panjang banget sebenarnya sejarahnya. Sekarang Insta360 di X5 itu bisa ganti lensa gitu. Sedangkan di sini belum ada opsi ganti lensa dan dia ada mungkin kalau beli yang paket ini ya, yang lebih banyak gitu, combo atau semacamnya, dia tuh sebenarnya ada kayak protektor gitu. Cuman di sini nggak ada yang versi gua untuk yang standar, jadi ya masih agak ngeri-ngeri. Dan balik lagi dia tidak bisa buat gonta-ganti. Kalau Insta360 itu di X4 aja kan pelindungnya seru ya. Dia pakai puter-puteran gitu. Mungkin gua kasih lihat kali X4 di mana sekarang itu ya. Nah, kan naruhnya beda nih gua nih. Bisa agak-agak santai gitu karena dia ada protektornya dan ini dia sistemnya tuh kayak pakai mounting gitu. Jadi gampang banget. Dan kalau yang yang versi X5, walaupun kita nggak ada di sini, tapi yang versi X5 tuh bahkan lensanya juga bisa diganti. Jadi itu akan jadi nilai plus. Tapi di sini juga sebenarnya banyak sih nilai plus yang pengen gua angkat. Kayak contohnya dia membawa DJI Osmo Audio, dimana kalau kita pakai DJI Mic kayak gini, itu bisa langsung connect ke sini tanpa pakai receiver dan itu di best quality-nya. Karena biasa kalau kita nyambung ke Bluetooth doang, dia melimitasi, ya wajar juga karena dia berusaha agar ekosistemnya cuma di dia gitu kan. Sama memori internal, itu yang menurut gua gila banget. Karena memori internal itu dia membawa sampai 105 GB harusnya. Di sini ada nggak ya? Kok nggak ada ya? Tapi ya itu, nanti kalau salah dikoreksi aja. Tapi harusnya dia bawa memori internal 105. Dan itu harusnya ditulis banget ya. Aneh kalau nggak ditulis tuh. Karena itu adalah fitur yang lumayan penting. Nah, ini enteng banget. Gue agak curiga. Ini ada baterainya nggak sih? Nggak ada guys. Baterainya ditaruh mana dia? Ada di sini ternyata. Karena gue feelingnya tuh aneh banget kayak kopong gitu ya. Tapi ya karena memang tidak ada baterainya. Ini baterainya kita akan coba set. Bukanya nggak ribet, enak. Sealnya gue harap sih tetap aman ya. Dia tetap bisa pakai micro SD kalau kalian mau. Tapi ya balik lagi ini tren yang gue sangat dukung lah. Tren dengan memori internal tuh gue sangat dukung gitu. Jadi kalaupun kita lupa bawa memori tetap bisa dipakai. Oke, kita nyalain coba. Cepet amat. Itu sebenarnya dari gue masukin baterai booting apa emang pas gue pencet ini ya? Cuma rasanya cepat banget. Kita ulang. Osmo. Nah ini tombol powernya kita pencet. Berarti udah dari tadi itu. Nggak secepat itu juga. Oke, kita pilih English. Oke. Nah yang menarik juga dia tuh ada di Lock M. Yang merupakan lock profile-nya DJI di jajaran yang nggak terlalu tinggi ya. Karena sebenarnya ada di lock dan di Lock M itu yang lebih rendah. Tapi kita punya LUTs untuk di Lock M yang sebenarnya kita develop buat DJI Pocket 3. Itu bisa menghasilkan karakter warna kayak kamera mirrorless. Nanti kita tes di sini walaupun bayangan gue harusnya agak repot ya kalau pakai lock di 360 karena 360 kan kita harus reframing gitu ya buat kontennya. Jadi ya mungkin bakal ribet. Tapi ya ini UI-nya sangat familiar karena gue biasa pakai si Pocket 3, mirip banget di sini. Oh dia ada pre-record juga, tapi ada sih di Insta juga ada pre-record setahu gue. Dimana dia akan terus recording dan ketika kita ada satu momen yang nggak terduga tuh kita pencet, dia akan record beberapa detik ke belakangnya gitu. Jadi itu sangat ngebantu kalau kita lagi pakai di luar di event-event tertentu. Dan ya ini gambarnya asik. Impression oke. Cuma kok kayak agak patah-patah ya di sini ya. Terus kita bisa lihat memori nggak di sini? Harusnya kan ada. Guys, tolong guys. Oh ini mode-modenya mirip ya. Nah, baru kita masuk brightness kita bisa turunin. Nah itu baru kelihatan gambarnya. Lalu memori harusnya kan di sini juga ya. Kalau di device-device yang lain tuh biasanya terlihat di sini. Perasaan DJI coba kita lihat. Built-in mic audio backup. Oh, menarik. Jadi dia punya fitur yang kita bisa pakai mic wireless tapi dia juga sambil record di sininya. Jadi dia ada kayak backup-nya gitulah. Oh, ini ada logonya. Bodoh sekali ya.
Nah, itu ada logo memori. Nah, internalnya 105 GB. Which is menurut gua gokil banget. Impression ya oke lah. Kecil banget kameranya, dan kita lihat sisi bawahnya dia ada mounting quick release-nya DJI. Sama ya kalau kalian mau pakai tongsis apapun bisa karena ada quarter mount-nya. Makanya gua nggak beli yang versi full-nya juga ya, yang combo gitu, karena gue yakin sih harusnya tetap bisa dipakai gitu, pakai tongsis ya Insta360 lah, atau kita ada punyanya Ulanzi dan lain sebagainya, itu harusnya bisa gitu. Jadi ya ini sangat oke. Cuma gue nggak tahu ini sama Pocket 3 sama Action nggak ya? Kita ada quick release Action guys kan? Jarang pakai ya kita ya buat quick release ya. Tapi ya itu ya nanti kita tes gitu. Jadi kalian tungguin aja reviewnya. So far ini kamera yang seru impressionnya. Tapi ya kita lihat nanti, dan kalau ada kesempatan mungkin gue bakal compare juga dengan kamera yang lainnya kayak si X5 contohnya. Cuman untuk sekarang kan kita adanya si X4 ini ya. Jadi ya, nah ini preferensi juga nih. Kalian lebih milih yang mana nih? Panjang tipis atau tebel pendek? Damn gitu ya. Cuma ini rasanya sih lebih solid gitu, lebih tebel, lebih apa? Berisi. Ini salah semua jadinya. Nah, yang ini agak lebih enteng dan ya kita lihat lah nanti. Tapi secara impression menurut gua kamera ini ya worth juga buat kalian lirik, apalagi di harga yang kalian bisa beli dengan hadiah pemenang lomba favorit kita doang gitu. Jadi ya menarik, silahkan kalian tunggu. Ini buat biar cepat aja kita bikin unboxing dan impressionnya dulu aja. Sama kalian juga boleh taruh di kolom komentar kita mau bahas bagian apanya. Kalian lebih kepo di bagian mananya yang pengen buat kita tes. Karena itu bisa ngebantu juga buat kita list juga saat pengetesan nanti. Tapi ya paling itu aja. Semoga bisa mengisi waktu kalian. Semoga bisa jadi referensi. Kalau udah koreksi saran atau pertanyaan, taruh gue Erwin. Jangan lupa ikutan lomba kita. Silahkan cek video pengumumannya. Jangan lupa untuk berkarya. Oke, ini gue mau nyoba masang ininya. Soalnya ini keras banget dah. Ini kayak... Apa gue yang bego ya? Masangnya bagaimana sih? Ini soalnya gue mau masang gini kayaknya ngeri banget gitu. Kayaknya ininya sangat... Oh, harus gini apa? Ini kok rasanya kayak nggak ini juga, kayak nggak klop gitu. Terus cabutnya kita tarik aja nih, gini. Tapi lihat deh, aduh. Ya harusnya aman lah, ini bahan-bahan yang karet gitu kok, kayaknya silikon, cuma keras banget. Tapi ya itu sedikit ini aja gambaran kalau ini terlalu keras.